Oke, kita awali dengan baca basmalah kembali. Baik, di sini ada topologi yang tadi saya berikan. Tadi saya tugaskan kalian untuk memasukkan IP. Dan untuk ini kan video kedua dari video fullnya. Yang pertama tadi sudah selesai, nanti akan saya upload berbarengan. Jadi untuk video yang selanjutnya ini atau langkah yang kedua ini, kita akan mulai masuk ke proses memasukkan IP dan nanti akan beberapa konfigurasi lain sampai komputer bisa internet. Ya, jadi kita akan melakukan konfigurasi sampai akhirnya komputer bisa mendapatkan internet. Saya akan menjelaskan bagaimana cara basic konfigurasinya saja, tapi nanti untuk materinya ada beberapa materi yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Saya ulangi, perlu saya jelaskan terlebih dahulu mengenai fungsinya dan seterusnya itu khusus materinya nanti. Ya. Jadi untuk sekarang saya hanya menjelaskan langkah konfigurasinya aja. Paham sampai sini? Jadi kalau ada yang timbul pertanyaan, ini untuk apa? Ini untuk apa dan seterusnya, nanti akan saya jelaskan pada saat kita masuk ke materi service tersebut. Karena untuk basic konfigurasi ada beberapa service atau beberapa layanan yang memang perlu dipelajari lebih detail service tersebut. Oke, seperti contohnya ada DHCP, terus ada firewall, itu ada materi khusus. Gak bisa saya sampaikan, waktunya cuma 5 menit. Ini aja basic konfigurasi aja ini bisa sampai 1 hari. Ya, firewall aja saya sampai 1 bulan full di kelas 11 kemarin untuk menjelaskan tentang firewall. Dan materinya selesai itu sampai 2 bulan. Semua materi tentang firewall itu 2 bulan. DHCP butuh waktu sekitar 4 hari untuk sampai akhirnya bisa benar-benar paham tentang konsepnya sampai dengan mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan sekarang atau langkah konfigurasi yang akan saya sampaikan sekarang hanya langkahnya saja, karena dia termasuk dalam proses basic konfigurasi. Baik, di sini ada 2 klien atau 2 lokal area, di mana masing-masing lokal area network ini memiliki networknya masing-masing. Ya, itulah fungsinya router. Kalau misalkan pada saat kamu membuat sebuah kantor, kan otomatis setiap kantor itu harus beda network. Apabila networknya sama, akan pusing pada saat proses manajemen. Kita bayangkan seperti ini. Anda memiliki, misal kita punya 2 kondisi. Kondisi yang pertama, dalam satu rumah hanya ada ruangan seperti kelas ini. Kosong, nggak ada sekat-sekat. Ya, misal kamu punya rumah yang pertama gitu, yang pertama itu nggak ada sekat, bener-bener kosong kayak gini, literally kosong kayak gini. Kasur di sana, di sini dapur, di sini ruang tamu, di situ ada shower, di situ ada kloset. Lalu yang kedua, rumah yang kedua, ukurannya sama, akan tetapi memiliki sekat masing-masing. Kamar mandi dikasih tembok penutup. Kamar khusus tidur, kamar tidur diberi tembok. Ruang tamu diberi sekat. Perbedaan antara kedua rumah tersebut apa? Sekat. Kenapa harus ada sekat? Sebagai fungsi sekat itu apa? Membagi atau memisahkan. Sekarang kalau misalkan kondisi rumah pertama, ada kloset, di sini ada ruang tidur, ada ruang makan. Satu keluarga ada 10 orang. Ya, atau keluarga kecil 5 orang. Yang satu lagi BAB, satu lagi makan, satu lagi tiktokan di situ. Saling melihat. Gak pantas kan? Gak mungkin juga gitu. Makanya harus beda-beda network. Untuk apa? Untuk manajemen. Fungsi kamar mandi ya untuk mandi, untuk bersih-bersih dan yang lain. Fungsi kamar untuk tidur, punya fungsi masing-masing. Dan masing-masing fungsi dijalankan sesuai fungsinya. Berbeda dengan rumah yang pertama. Kalau saya ingin memfungsikan, oke, ruangan ini sebagai ruang tidur, tapi ada kamar mandi di situ. Tapi di situ ada dapur, ada ruang makan. Sesuai fungsi atau enggak? Enggak. Tapi kalau saya sekat, sebelah sana saya bikin kamar mandi, saya sekat khusus. Jadi nggak mungkin dong ada yang mandi di dapur.
Atau ada tidur di kamar mandi, makan di kamar mandi sampai jongkok, kan nggak mungkin. Jadi sesuai fungsinya. Nah itulah kenapa akhirnya network itu dibeda-bedakan, karena nanti kamu akan memanage berdasarkan network. Kita langsung implementasi ke depannya. Semisal ada satu network atau satu ruangan yang hanya diberikan kecepatan 1 Mbps, ruangan A misalkan, tapi ruangan B kecepatannya 10 Mbps. Kalau kita menggunakan satu network yang sama, itu akan sulit. Ya. Jadi perlu menambahkan network-network yang berbeda. Itulah fungsinya dari router. Kenapa akhirnya harus beda-beda network? Kalau kita lihat di sini, semisal ada Ether 2 dan Ether 3. Router itu hanya bisa diakses menggunakan Ether 2. Maka parameter yang digunakan adalah network. Hanya network 10.0 yang bisa akses router. Maka 20.0 itu nggak akan pernah bisa akses router. Itulah fungsi daripada router itu sendiri, sebagai manajemennya juga. Makanya di awal sebagai pengenalan sebelum saya mengenalkan router, saya pernah menyampaikan di sini router itu fungsinya utamanya ada 3. Sebagai gateway, sebagai apa lagi? Otomatisasi, dan yang kedua sebagai penyedia layanan. 3 fungsi router yang kita pelajari sekarang. Ya, paham sampai sini? Nah, sekarang kita sudah belajar lagi tentang router. Fungsi utama yang paling utama adalah untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda. Yang 3 ini yang kita pelajari. 3 fungsi ini. Ya, 3 fungsi ini. Layanan sebenarnya pemberi layanan itu ada server khusus. Seperti layanan website, layanan file sharing dan lain-lain itu pakai server. Kemarin kita udah coba. Tapi ada layanan-layanan yang lain yang dipasang di router, seperti layanan keamanan, firewall, layanan IP, DHCP, layanan user, dan seterusnya, dipasangnya di router. IP bisa dapat otomatis pakai DHCP, itu ngambil fungsi otomatisasi. Router sebagai gateway, tadi sebagai penghubung antar jalur. Kalau kita coba bandingkan dengan yang tadi, ada stasiun transit, ada kereta masuk ke stasiun transit, datanya keluar, orangnya keluar, masuk ke kereta selanjutnya atau masuk ke jaringan selanjutnya. Itulah sebagai gateway. Oke? Jadi ini adalah network. Maka otomatis yang terpasang di router nanti, karena kita masuk ke dalam fungsi yang pertama adalah gateway sebagai penghubung, maka yang ditambahkan di address list ini adalah gateway-nya. Kita tambahkan untuk Ether yang pertama, Ether yang kedua, yaitu IP-nya berapa tadi? 192.168.10.1. 10.1. Di router mikrotik wajib menambahkan nilai prefixnya. Saya ulangi, pada router mikrotik wajib menambahkan nilai prefixnya. Apabila nilai prefix tidak ditambahkan, maka dia akan otomatis menjadi /30. Jadi cuma ada 2 IP yang bisa dipakai nantinya. Jadi silakan ditambahkan prefixnya adalah /24. Pak, networknya bagaimana? Networknya nggak usah diisi. Kamu langsung arahkan aja interface ke Ether 2. Di situ ada tulisan warna abu-abu LAN 1 karena pernah kita tambahkan komen. Lalu kalau kamu klik apply, maka network akan otomatis terisi. Ya. Di apply dulu, lihat pastikan networknya udah benar, baru klik OK. Selanjutnya kita tambahkan Ether ketiga, yaitu LAN 2. IP-nya adalah 192. Kenapa? Apa, Kam? Coba IP-nya udah bener atau belum? Nih nak, misalkan lihat nih. Di sini ada indikatornya. Kalau warna merah seperti ini pasti gagal. Nih tulisan addressnya warna merah.
itu pasti gagal. Tuh, kalau misalkan slash 28 slash 38 ini nggak ada, jadi dia akan otomatis salah. Kalau kamu salah ketik bisa jadi salah. Ini slash 24. Dan pastikan gini, ini yang sering terjadi di kelas 11. Lupa Pak pas ininya IP-nya atau salah masukin. Itu akan berpengaruh nanti ke klien. Klien itu nggak akan bisa internetan nantinya. Karena dia membaca gateway yang salah. Semisal di sini ternyata kamu masukinnya adalah 192.178. Berbeda dengan topologi, maka itu akan ada pengurangan poin. Itu tidak dinilai. Bukan tidak dinilai, itu nggak ada nilainya jadinya. Jadi pastikan sesuai dengan yang ada di topologi. Ini diarahkan ke Ether 3. Apply, terus oke. Lalu jangan lupa ditambahkan, apalagi ditambahkan apa? Komen. LAN 1 dan juga LAN 2. Yang Ether 1 nggak bisa dikasih komen karena dia IP default. IP dynamic, dia nggak bisa diatur. Ya silakan disamakan dengan saya. Yuk, pastikan semuanya sama dengan saya. Nah, kalau misalkan ada di Mikrotik itu ada beberapa form yang bisa diisi secara otomatis dan juga bisa diisi atau tidak diisi. Contoh di address ini. Apabila ada satu form, ini namanya form ya. Ini kalau di RPL bahas itu namanya form. Ya. Ini kalau apabila form ini ada bentukan sama seperti ini yang network, di mana dia posisinya kotak seperti ini dan ada tanda panah bawah di sampingnya, itu berarti form tersebut itu bisa diisi atau tidak diisi. Apabila kamu tidak mengisi, jangan sekali-kali kamu ngeklik. Contoh, misalkan saya masukin 202.110.1 Ether 3. Ini kosong misalkan. Di apply dia nggak akan bisa. Di oke, error dia. Terus bagaimana caranya? Tinggal kamu klik lagi aja ini. Tambahkan /24. Ini saya arahkan ke Ether 4. Apply baru bisa. Jadi apabila terdapat form yang sama seperti ini, nantinya di konfigurasi-konfigurasi lain yang tidak perlu diisi, jangan sekali-kali kamu klik. Oke? Karena akan berpengaruh pada konfigurasi. Baik, saya lanjutkan. Ini kalau menghapus sama ya. Tinggal diklik, terus tinggal dihapus menggunakan yang remove. Maka dia akan kehapus. Selanjutnya, ini sudah IP-nya, sudah masuk. Artinya, router kita sekarang sudah memiliki alamat IP. Ya, router kita sekarang sudah memiliki alamat IP. Di mana nantinya sekarang kamu sudah bisa mengakses Winbox menggunakan IP. Nggak lagi menggunakan MAC address. Nah, sekarang saya akan membuat keamanan yang kedua.
Gini nak, kalau kamu semisal membuat sebuah keamanan untuk router, yang pertama kan menambahkan password. Yang kedua, kita pengen nggak semua orang bisa akses ke dalam router, walaupun dia bisa tahu passwordnya. Jadi nanti akan ada proses pemblokiran menggunakan IP. Nah, yang sekarang akan kita lakukan, jadi orang tuh gak akan bisa akses menggunakan MAC address. Nanti untuk konfigurasi orang tidak bisa menggunakan IP akan saya ajarkan lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Itu karena beda materi. Nah, yang sekarang akan saya ajarkan bagaimana akhirnya router kita nih semua nanti itu nggak bisa diakses menggunakan MAC address. Artinya di sini nggak akan ada tulisan MAC address. Jadi pada saat misalkan kita disconnect, kita klik MAC address-nya. Nih. Kita klik MAC address-nya. Terus kita klik connect, maka dia nggak akan pernah connect. Ada aturannya. Kita akan coba. Bahkan kita akan buat agar si router itu nggak kebaca di Winbox-nya. Oke, itu salah satu basic konfigurasi yang perlu dilakukan. Karena gini, sekarang kamu konfigurasi router, terus tiba-tiba kamu nih masih bisa akses router saya kalau misalnya kamu tahu passwordnya. Akses router sekolah kalau kamu tahu passwordnya, karena saya nggak bikin keamanan di sana. Kamu masih bisa akses router sekolah. Coba kamu login ke WiFi sekolah menggunakan laptop. Kamu buka Winbox, kamu akan melihat ada ini. Ada yang namanya CCR SMK. Itu router core-nya SMK. Ini belum saya kasih keamanan. Seperti contohnya saya bisa melihat ada router-router kalian semua di sini. Kalau orang tahu password kamu, misalkan kita dibobol, karena password itu bisa dibobol. Ya, sekarang password WiFi-nya bisa dibobol. Minimal kita hilangkan dulu, biar orang nggak tahu ada router nggak di sini. Kalau ini kan kebaca nih ada banyak router. Ini bisa dihilangkan. Kita akan coba untuk menghilangkannya. Tapi nanti pastikan kamu hafal IP address-nya ya. Karena nanti kalau nggak hafal IP address-nya, connect-nya lagi pusing. Karena udah hilang. Baik, itu ada pada settingan IP neckboards. Ya, ada pada settingan IP. Terus ada neckboards. Coba dicari, diklik IP. Terus di bawah itu ada, gak terlalu bawah, di tengah-tengah itu ada neckboards. Ya, di tengah-tengah itu ada neckboards. Nanti kalau sudah sering pakai akan familiar tempatnya di mana. Oke, sudah? Nih, nanti ada neckboards link. Neckboards list. Nah, di sini ada list-list router-router tetangga-tetangga saya atau yang terbaca. Ini bisa kita setting. Ada yang namanya discovery setting. Discovery artinya apa? Discovery in bahasa. Itu cover, bukan, beda lagi. Coba cari di Google discovery apa artinya. Penemuan atau menemukan. Ya. Artinya ya kita coba bisa sederhanakan saja settingan apakah router kita bisa ditemukan atau tidak. Bisa dilihat atau tidak gitu aja. Ya, tinggal diklik discovery setting. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Discovery setting. Setelah itu yang bagian interface, ini ada pilihan. Ini diubah ke non atau none. Sudah? Kalau sudah tinggal klik OK. Maka kalau saya udah diklik OK semua? Kita coba new Winbox lagi. Saya sudah nggak bisa baca, ini masih ada yang ini. RB Dapa masih kelihatan, berarti belum disetting.
Hakam sama Zulfan masih kelihatan. Oh, Hakam sama Dapa masih kelihatan nih. Nah, udah. Hakam masih ada. Nah, udah. Sudah tidak bisa dilihat. Ya. Terus bagaimana saya masuknya? Kita gunakan IP yang tadi. Kita bisa menggunakan IP 192. Aduh. Saya lupa. Kamu belum ada DHCP server ya? Aduh, gimana ya? Ah, gini. Belum pada dikeluarin kan? Nah, jangan dulu keluarin. Jangan. Jangan diskonekin dulu. Ntar, karena kalau mau masuk IP tadi saya bilang apa? Harus satu network dulu. Ini kan komputernya belum satu network. Nanti kita setelah ini baru belajar tambahin biar satu network. Jadi saya masukin manual dulu. Oke. Nah, kita masukkan IP 192. Jadi, sekarang parameter yang digunakan karena kita nggak tahu MAC address-nya apa, maka kita ingat IP address-nya berapa gateway-nya. Itulah fungsinya topologi. Jadi topologi itu jangan di awal doang ada, tapi kamu harus simpen topologi tersebut. Jadi pada saat kamu perlu memanage router, kamu tahu oh ini jalur-jalurnya ke sini. 192.168.10.1. Nih, sekarang saya login menggunakan IP address. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu, nanti disconnect-nya setelah kita selesai konfigurasi IP. Berarti di sini intinya kita sudah mempelajari bagaimana akhirnya router kita bisa diakses walaupun kita walaupun router tidak tampil di Winbox. Ya. Caranya tadi. Langkah selanjutnya kita akan melakukan proses yang namanya IP DHCP server. Intinya DHCP server itu sebagai server untuk membagikan IP secara dinamis. Jadi IP yang di komputer kita nanti itu nggak usah dimasukin manual, ya. Ada di menu IP DHCP server. Silakan klik IP DHCP server. Ya, silakan diklik IP DHCP server. Nah, perbedaannya kalau di DHCP server untuk menambahkan satu DHCP server baru itu caranya bukan dengan cara add, akan tetapi menggunakan DHCP setup namanya. Ya, jadi silakan kamu klik DHCP setup. Ini untuk membuat satu DHCP baru. Ya, buat IP DHCP setup. Interface-nya diarahkan ke interface mana kamu akan memberikan IP. Ini perhatikan, ini sering terjadi, takutnya nanti ngeganggu ke yang lain. Ganggunya bukan ganggu kelas ini aja, tapi ganggunya ke satu sekolah. Karena kita masih satu jaringan dengan sekolah, saya belum potong. Ya. Perhatikan, DHCP server ini wajib diberikan untuk interface ke klien. Jangan sampai kamu menambahkan DHCP server ke interface ISP. Saya ulangi, DHCP server ini wajib diberikan, hanya boleh diberikan ke interface yang arah ke klien. Berarti kalau topologi ini ke Ether 2 dan Ether 3. Jangan sekali-kali kamu membuat DHCP setup diarahkan ke interface yang mengarah ke ISP. Rusak yang ada nanti. Yang rusak itu satu gedung ini. Nggak akan bisa internetan. Ya, untuk sekarang saya titip seperti itu, jangan sampai ada kesalahan itu. Karena kalau terjadi kesalahan itu, saya minta semuanya reset lagi, ulang dari awal lagi. Ya, karena untuk tahunya harus saya cek satu-satu. Mending resetnya semua daripada saya pusing muter-muter. Oke? Paham? Karena di sini belum saya potong. Kecuali nanti saya sudah potong jaringannya di sini, barulah kalian barulah kalau misalkan ada kesalahan, saya tinggal di sini doang yang bermasalah.
luarnya enggak. Karena perlu saya potong dulu IP-nya. Itulah fungsinya tadi, networknya harus dipisah. Kalau ada kesalahan di network A, nggak akan berpengaruh ke network B. Oke, nah sekarang kita masih dalam satu network yang sama dengan sekolah. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Nah di sini silakan diarahkan ke Ether 2 dulu. Kita akan memberikan IP DHCP server ke komputer kita atau memberikan IP ke komputer. Lalu tinggal klik next. Ya, diklik next. Ini yang pertama. Pastikan networknya sudah sesuai dengan topologi. Oke? Kalau sudah sesuai tinggal klik next lagi. Pastikan IP gateway ini adalah IP si routernya. Gak usah pakai /24. Ya, pastikan di step yang kedua ini gateway for DHCP network itu adalah IP si routernya. Biasanya kalau pada saat kamu menambahkan IP itu benar, dia akan benar di sini ya. Tapi kalau misalkan di awalnya salah, di sini juga akan salah. Ya, jadi IP yang pertama tadi sangat berpengaruh. Kita next. Nah, ini adalah range yang akan diberikan. Jadi nanti IP address itu diberikannya berapa? Ini pastikan hanya ada satu tabel ini. Apabila ada dua seperti ini, nih, kalau ada dua seperti ini, cara menghapus yang tidak diperlukan adalah kalau ada di bawah, tinggal kamu klik tanda panah atas, maka dia akan hilang. Paham sampai sini? Oke, setelah itu klik next lagi. Ini DNS servernya dibiarkan saja karena dia sudah otomatis ada. Setelah itu klik next lagi. Ini list time-nya juga biarkan saja seperti ini default. Lalu klik next lagi, maka selesai sampai sukses. Oke? Maka selanjutnya, perhatikan. Selanjutnya saya minta pastikan komputer kamu sudah mendapatkan IP. Caranya adalah kamu bisa melakukan proses yang namanya renewing IP dengan cara ini, daripada kamu buka kontrol panel kan panjang. Kamu bisa klik, bisa masuk ke CMD. Lalu silakan ketik ipconfig spasi /renew. Ya, ipconfig /renew. Saya akan ubah ke DHCP dulu ini IP-nya. IP address ipconfig /renew. ipconfig itu nggak pakai spasi. Nih, ipconfig /renew. Kalau kamu enter, maka dia akan memperbaharui IP kamu. Sudah? Hah? Iya, nggak apa-apa sama. Sudah semua? Kalau misalkan sudah, tinggal kamu ketik ipconfig. Nggak usah pakai renew. Itu untuk menampilkan informasi. ipconfig. Ada nggak yang seperti ini? Nih, IPv4 IP-nya 192.168.10.254. Ada ya? Itu berarti komputer Anda sudah mendapatkan IP dari routernya. Langkah selanjutnya untuk memastikan. Yuk, fokus lagi. Untuk memastikan apakah router sudah bisa diakses atau sudah bisa terhubung, silakan kamu lakukan proses yang namanya ping dengan protokol ICMP ke gateway atau ke IP-nya si router 192.168.10.1. Enter. Bisa semua? Nah, kalau enggak berarti IP-nya belum masuk.
Kalau sama seperti saya kayak gini berarti berhasil. Baik, saya lanjutkan lagi. Kamu udah bisa? Oke nak, saya lanjutkan dulu karena tadi video ini ada videonya.
tinggal beberapa tahap terakhir. Saya nggak perlu ini ya. Saya nggak perlu ngajarin kalian untuk masukin IP DHCP server yang kedua untuk ETH3-nya, untuk LAN keduanya. Nanti silakan ditambahkan sendiri saja pada saat nanti pelatihan. Kalau misalkan nanti penilaian pada saat saya ada beberapa Ethernet. Tapi untuk sekarang kita buat satu aja. Ya, nanti sisanya itu sama saja konfigurasinya. Yang catatan yang terpenting adalah ini. Yang pertama, pastikan pada saat kamu masukkan IP itu nggak salah. Jangan sampai salah. Karena itu akan berpengaruh pada DHCP server. Nanti kalau misalkan kamu salah masukin IP, terus kamu edit, misalkan edit dibenerin, kamu bikin DHCP server, maka DHCP server itu biasanya akan mengambil data yang awal yang salah sebelumnya. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kamu salah masukin IP, itu dihapus aja terus dibikin baru. Paham sampai sini? Karena kalau misalkan nanti salah di IP-nya, langkah konfigurasinya akan beda dengan yang saya ajarkan. Paham sampai sini? Sebenarnya untuk DHCP server ini, kalau di IP-nya udah bener, itu tinggal next doang, selesai. Nggak ada yang tambah-tambahin, karena semuanya udah otomatis ditambahkan. Kalau di IP-nya udah bener, itu catatannya itu doang. Jadi seharusnya nanti pada saat kamu menambahkan IP DHCP server untuk Ether 2, kalau IP-nya udah bener, itu langsung next doang, udah pasti jadi. Nah sekarang kita akan membuat, kan sekarang router sudah bisa terkoneksi internet. Oke? Sekarang router sudah bisa terkoneksi ke internet. Langkah selanjutnya akan kita lakukan, ke IP, ke komputer. Langkah selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan mencoba agar komputer kita itu bisa koneksi ke internet. Yang sekarang terjadi, ini router belum bisa internetan. Komputer belum bisa internetan. Ya, ini cuma ping gateway. Gateway itu masih lokal. Ini masih lokal area network. Belum terhubung ke jaringan publik. Nah, kita akan menghubungkan jaringan lokal ini ke jaringan publik. Ada satu fitur yang namanya firewall. Intinya, firewall itu sebagai gerbang menuju ke publik. Kita akan menggunakan firewall NAT, Network Address Translation. NAT itu, saya singkat aja sekarang, NAT itu berfungsi untuk mentranslasikan IP lokal ke IP publik. Saya ulangi, Network Address Translation atau NAT berfungsi untuk mengubah atau mentranslasikan IP lokal ke IP publik. Artinya nanti IP lokal bisa berhubungan dengan IP publik, bisa terhubung ke IP publik. Apa contoh IP publik? YouTube, Google, Instagram, dan yang lainnya. IP lokal bisa terhubung ke IP publik. Oke, silakan dibuka Winbox-nya lagi. Dibuka Winbox-nya lagi. Setelah itu silakan masuk ke menu IP Firewall. Di bawah DNS. Masuk ke IP Firewall. Oke. Perhatikan sini nak. Langkah ini dilakukan dengan syarat dengan syarat router sudah bisa koneksi ke internet. Saya ulangi, langkah ini dilakukan syaratnya adalah router sudah terkoneksi ke internet. Bagaimana cara memastikannya? Bagaimana cara mengujinya? Maka cara mengujinya adalah kamu klik new terminal. Ini sama seperti CMD, tapi ini ada di dalam Winbox. Diklik new terminal. Kalau sudah masuk ke new terminal, masih ingat minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita konfigurasi pakai tulisan-tulisan. Sama seperti ini. Ini sama seperti itu. Ya, misalkan contoh IP address print. Sama ya. Hanya beda ini putih hitam, kalau itu hitam putih. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan ping juga di sini.
Maka langkah yang kita lakukan adalah melakukan ping google.com. Pastikan sudah berhasil. Saya ulangi nih. Ping spasi google.com. Pak, dari mana mikrotik ini atau router ini bisa internetan? Jawabannya adalah dari DHCP klien tadi. Ya. Di DHCP klien tadi itu otomatis router udah terkoneksi ke publik. Router doang ya. Bukan LAN kita, tapi routernya. Oke. Kalau selesai, kalau sudah, untuk memberhentikan pingnya tinggal kamu CTRL-C aja. Atau kamu bisa langsung tinggalkan saja di close. Oke, sekarang masuk ke menu firewall. Saya lanjut ke firewall. Ada yang namanya NAT, firewall NAT di sebelah filter rules yang kedua. Silakan kamu klik NAT. Diklik NAT. Silakan tambahkan aturan baru atau tambahkan NAT baru dengan cara menekan tombol add, yaitu yang memiliki simbol tanda panah, tanda plus. Bukan salib, kalau salib agak ke bawah dikit nanti yang bawahnya. Oke, sekali lagi saya akan mengajarkan caranya, tidak akan menjelaskan fungsinya dulu karena nanti ada materi khususnya. Kalau misalkan saya jelaskan fungsinya sekarang, kamu akan pusing sendiri karena belum tahu dasarnya. Jadi saya akan jelaskan langkahnya dulu aja. Oke, langkahnya ditambahkan satu buah NAT rule atau rule baru. Dengan chain-nya adalah src NAT. Ya, chain-nya tetap src NAT. Lalu selanjutnya out interface. Yang tadi saya bilang, ini ada banyak form yang bisa diisi atau nggak bisa diisi. Yang saya minta diisi adalah bagian out interface. Jadi kamu klik kotaknya. Lalu diarahkan ke Ether 1. Kenapa ke Ether 1? Karena untuk bisa ke public lokal itu, router itu akan melalui Ether 1. Jadi nanti NAT ini kalau kita coba deskripsikan bagaimana tugasnya, ini sama seperti ketika ada network atau IP, ya, ada IP 20.3. Dia pengen ke public, maka dia yang mengarahkan si NAT ini. Oke, silakan bisa ke public. Sama seperti kamu di Manggarai, pengen ke Bekasi, berarti ke peron berapa itu yang ada kereta Bekasi, pindah ke sana. Nah, yang memindahkan itu si firewall NAT ini. Oke, jadi chainnya tetap src NAT. Out interface-nya adalah sumbernya. Dia datang dari mana? Dia akan melewati mana nantinya. Jadi Ethernet 1. Pastikan out interface ini adalah sumber internet. Jadi kalau misalkan ISP-nya ke Ether 4, maka out interface-nya juga Ether 4. Kalau ISP-nya ada di Ether 5, maka out interface pun juga out Ether 5. Setelah itu kita masuk ke dalam action, langsung diklik action. Jadi di general cuma 2 doang yang diisi. Lalu actionnya dipilih masquerade. Sudah? Diklik. Kalau sudah tinggal klik OK. Klik OK. Jangan lupa ditambahkan komennya adalah masquerade LAN. ISP. Masquerade ISP. Ya, masquerade ISP. Artinya
Masquerade itu artinya sama seperti ini. Ketika kamu, ini kan ada, ini SMK Pesat. Untuk masuk ke dalam SMK Pesat ini misalkan hari Senin menggunakan, hari Rabu menggunakan seragam produktif. Hanya siswa SMK Pesat yang boleh masuk. Misal. Tapi misal ada anak Infokom yang mau masuk ke sini. Biar bisa masuk ke sini gimana caranya? Ada perizinan. Nah, yang mengizinkan itu adalah Masquerade. Atau nantinya perizinan itu bisa dalam bentuk yang lain. Bisa dia diizinkan masuk kalau pakai name tag tamu. Atau dia bisa tadi disamarkan, seragamnya disamain, masuk ke sini. Nah, itulah Masquerade-nya. Oke? Next, maka langkahnya sekarang sudah selesai. Tadi saya lupa menambahkan komen di DHCP. Nggak ada komen di DHCP ya? Ya udah nggak apa-apa, gitu aja lah. Nggak usah, biarin aja deh. Oke, sekarang seharusnya router Anda atau komputer Anda sudah bisa internetan. Maka langkah konfigurasinya sudah selesai. Bagi yang belum, berarti CMD-nya coba di ifconfig/renew. Di ifconfig/renew lagi. Ya. Seharusnya bisa. Tandanya masih begitu. Coba internetan aja, bisa nggak? Bisa nggak kalau internetan aja langsung? Chrome aja Chrome. Atau kamu ping Google di CMD? Bisa Pak. Hah? Iya, itu cuma lambang doang. Makanya saya pernah bilang, kadang itu manipulatif. Nah, ini saya berarti perlu saya samakan persepsi. Logo yang di bawah ini kadang karena router karena jujur saja ini Windows sudah lama nggak diupdate. Bisa jadi ini bug. Ini saya juga belum masuk ini, tapi kamu tadi udah bisa internetan kan? Kamu tetap nggak bisa, berarti ada bermasalahan. Kalau nggak bisa, permasalahannya ini ada prosedur untuk troubleshootingnya. Saya jelaskan sekarang, biar nanti pada saat kamu praktik kamu bisa melakukannya. Yang pertama, syarat komputer bisa internetan. Yang pertama, pastikan router sudah bisa internetan. Ya, pastikan router sudah bisa internetan. Berarti kalau nggak bisa, bermasalah di mana? IP DHCP klien yang bermasalah. Coba dibikin ulang. Yang kedua, pastikan komputer kamu sudah mendapatkan IP yang sama networknya dengan gateway-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pastikan firewall NAT-nya sudah ditambahkan dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Udah, 3 itu aja. Firewall NAT. Firewall NAT-nya harus benar-benar sesuai. Out interface-nya sesuai dengan ISP-nya. Yang kedua, pastikan komputer dengan router itu satu network. Caranya adalah apa? Dengan ping gateway-nya dari komputer. Kalau masih sama, nggak bisa juga, berarti salah tuh IP-nya. Dibikin ulang DHCP servernya. Jadi permasalahannya di situ-situ aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Gini aja ya, saya akan langsung kasih tugas latihan. Kamu kerjakan sambil lihat modulnya, sambil lihat video yang saya upload nanti. Kalau ada pertanyaan sambil kita berjalan, kamu boleh diskusi dengan teman, kamu boleh tanyakan ke saya. Ya, untuk yang sekarang kita akan proses latihan saja dulu. Tetap ada penilaian, tapi ini bukan nilai akhir untuk pencapaian di basic mikrotik. Nanti besok masih ada waktu untuk saya ngambil nilai pencapaian basic mikrotik.
Kalau sekarang bagus nilainya, itu akan membantu di basic mikrotiknya. Atau nanti akan membantu nilai rapot di ujungnya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, silakan saya minta seluruhnya reset konfigurasi routernya. Caranya sudah diajarkan tadi. Silakan klik sistem. Reset konfigurasi. Lalu klik yang no default configuration. Apa? Sistem, reset configuration. Lalu klik no default configuration. Langsung reset. Terus klik yes. Maka router yang kita tadi konfigurasi itu hilang semua.